Kali ini kita akan membahas replikasi DNA yang meliputi apa itu replikasi DNA, kapan dan di mana terjadinya dalam sel, untuk apa replikasi DNA, dan bagaimana mekanismenya. Kita masih ingat bahwa DNA merupakan senyawa kimia pembawa instruksi genetik pada semua makhluk hidup. Terdiri dari dua untai terpilim atau helix ganda. Setiap untai memiliki rangka utama gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan melekat pada setiap gula adalah salah satu dari 4 basa, yakni adenin, sitosin, guanin, dan timin. Kedua untai disatukan oleh ikatan hidrogen antara basa, ikatan adenin dengan timin, dan ikatan sitosin dengan guanin. Dalam sel prokariot, DNA dikemas dalam kromosom berbentuk sirkuler atau cincin. Terdapat dalam sitoplasma karena prokariot tidak mempunyai inti. Sedangkan pada eukariot, DNA dikemas dalam kromosom linier yang terdapat dalam inti sel. Replikasi DNA adalah proses biologis untuk menghasilkan dua replika DNA yang identik dari satu molekul DNA. Replikasi DNA terjadi pada semua organisme hidup yang bertindak sebagai bagian terpenting untuk pewarisan biologis. Lalu, apa tujuan DNA melakukan replikasi? DNA bereplikasi untuk menghasilkan dua salinan identik dari sebuah molekul DNA. Hal ini penting untuk pembelahan sel selama pertumbuhan atau perbaikan jaringan yang rusak maupun reproduksi. Replikasi DNA memastikan bahwa setiap sel baru menerima salinan DNA-nya sendiri. Replikasi DNA berlangsung sebelum proses pembelahan sel mitosis atau meiosis selesai, tepatnya pada fase S dari siklus sel. Sekarang mari kita lihat mekanisme replikasi DNA. Terdapat 3 tahap dalam mekanisme replikasi DNA, baik pada prokariot maupun eukariot, yaitu inisiasi atau initiation, pemanjangan atau elongation, dan terminasi atau termination. Banyak enzim diperlukan dalam replikasi DNA. Enzim-enzim utama yang terlibat dalam proses ini yaitu protein inisiator atau DNA A protein, helikase, primase, DNA polimerase, sliding claim protein, topoisomerase, ligase, exonuklease, dan telomerase. Mari kita mulai dengan tahap pertama replikasi DNA, yaitu inisiasi. Poin utama dalam inisiasi adalah pertama, pengikatan kompleks protein inisiator pada ori. Yang kedua, pelepasan pilinan dan pemisahan rantai ganda DNA. Dan yang ketiga adalah sintesis primer yang diperlukan untuk menginisiasi pembentukan rantai baru DNA oleh DNA polimerase. Tahap inisiasi dimulai dari ori, yang merupakan singkatan dari Original of Replication atau asal replikasi dimulai. Ori merupakan susunan khusus DNA dalam kromosom yang tersusun atas banyak basa adenin dan timin. Pada prokariot, hanya terdapat satu ori yang tersusun atas beberapa ratus nukleotida dalam kromosom. Kecepatan replikasi pada prokariot mencapai 1000 nukleotida per detik. Sedangkan pada eukariot, terdapat banyak ori dalam setiap kromosom. Kecepatan replikasinya jauh lebih lambat daripada prokariot, yaitu sekitar 50 nukleotida per detik. Berikut ini langkah-langkah pada tahap inisiasi di mana replikasi DNA dimulai. Langkah pertama dalam inisiasi replikasi DNA adalah terikatnya kompleks protein inisiator pada daerah asal replikasi atau replication origin atau ORI. Protein inisiator mengekspos ikatan hidrogen antara adenin dengan timin pada ORI dari helix ganda DNA. Pada prokariot, protein inisiator berupa DNA protein
Sedangkan pada eukariot terdiri atas multiple protein kompleks. Setelah protein inisiator terikat pada ori, tahap selanjutnya adalah mengikat helikase sehingga berikatan dengan rantai heliks ganda DNA. Helikase meluruskan pilinan dan membuka ikatan ganda molekul DNA dengan memutus ikatan hidrogen yang mengikatkan basa-basa nitrogen DNA, yaitu adenin dengan timin dan sitosin dengan guanin. Pemisahan rantai ganda DNA oleh helikase membentuk struktur seperti huruf Y yang disebut garpu replikasi. Dua untai DNA yang terpisah akan bertindak sebagai template atau cetakan untuk membuat untian DNA baru. Salah satu untai diorientasikan dari arah 3 aksen ke 5 aksen menuju garpu replikasi, disebut leading strand atau rantai utama. Untai lainnya berorientasi dari arah 5 aksen ke 3 aksen, menjauh dari garpu replikasi, disebut lagging strand atau untai tertinggal. Sebagai akibat dari orientasi berbeda, maka kedua untai DNA tersebut direplikasi secara berbeda pula. Kedua rantai ini dipertahankan agar tidak berikatan kembali selama proses replikasi DNA oleh SSB protein atau singkatan dari single strand binding protein. Langkah selanjutnya adalah primase mengawali pembentukan rantai baru DNA dengan menambahkan segmen pendek RNA primer ke template nukleotida. Panjang primer sekitar 10 nukleotida per eukariot. Dibuat hanya sekali pada leading strand, tetapi berkali-kali dalam interval 100 hingga 200 fragmen nukleotida pada lagging strand. Demikianlah tahapan inisiasi dari replikasi DNA. Sintesis primer memungkinkan DNA polimerase dapat berfungsi, mengikat rantai DNA, dan menambahkan nukleotida ke template-nya, meneruskannya dari primer, sehingga rantai DNA tumbuh memanjang. Yang akan kita bahas dalam proses selanjutnya, yaitu tahap pemanjangan atau elongation.